warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami pemodelan basis data dengan topik Good Sales and Distribution Monitoring. Langsung aja dari paling kiri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dwi Sasmita Gus Anggraini dengan NIM 10982500026. Nama saya Darren dengan NIM 1090825000115. Perkenalkan nama saya Muhammad Habib Azaki dengan NIM 10982505168. Perkenalkan, nama saya Hanif Rizky Salam dengan NIM 1090825000058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah, di mana memahami urgensi digitalisasi manajemen distribusi dari PT Ratu Sedunia. Nah, di sini terdapat konteks masalah. Di era digitalisasi, manajemen data adalah hal krusial untuk memaksimalkan efisiensi operasional perusahaan. PT Ratu Sedunia memerlukan sistem terintegrasi untuk mengelola, yaitu yang pertama ada data produk berjenjang, yang pertama ada brand, kategori, varian, dan pack size. Yang kedua, sales management. Nah, di sales management ini terdapat tenaga penjual yang mengelola mitra outlet. Yang terakhir ada distribusi, yang terdapat aliran barang dari gudang ke setiap titik outlet. Kemudian ada tujuan masalah. Nah, di sini melalui perancangan basis data yang baik, PT Ratu Sedunia dapat yang pertama itu ada mencatat transaksi penjualan secara akurat. Yang kedua itu memantau kinerja sales berdasar jumlah outlet. Nah, yang ketiga itu bisa memantau distribusi barang ke setiap outlet. Nah, yang keempat memberikan data stok real time pada sales. Serta yang terakhir itu mendukung pembayaran bertahap atau cicilan. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu ada integrasi data, yang dimana integrasi data ini kita merancang model basis data yang menyatukan data produk, sales, dan outlet secara kohesif. Yang kedua itu ada kinerja dan distribusi. Nah, bagaimana sistem mendukung pemantauan kinerja sales berdasarkan jumlah outlet dan distribusi barang. Yang ketiga ada kompleksitas produk. Di sini bagaimana struktur basis data mendukung pencatatan produk yang memiliki brand, kategori, varian, hingga pack size. Nah, yang terakhir itu ada fleksibilitas transaksi, yang dimana mencatat transaksi dengan stok akurat dan sistem pembayaran cicilan kurang dari 1 kali, lebih dari 1 kali. Yang pertama itu produk. Setiap produk yang dikelola dengan hierarki yang spesifik. Contoh nyata itu kita ambil produk, misalnya itu kecap ABCD. Jadi produk ini punya brand ABCD. Jadi itu tergabung di kategori makanan dan bumbu masak. Itu punya varian kayak kecap manis atau kecap pedas. Dan punya pack size juga atau kemasan kayak pouch 250 ml atau botol 10 ml. Nah, aturannya itu setiap satu produk itu punya satu brand. Nah, satu brand bisa punya banyak produk. Produk juga bisa masuk ke beberapa kategori sekaligus. Next. Nah, aturan bisnis, sales, dan outlet. Nah, mengenai sales sama outlet, PT Ratu Sedunia menerapkan aturan eksklusivitas. Artinya sebuah outlet itu cuma boleh didaftarkan atas nama satu orang sales aja. Jadi sebuah outlet misalnya Toko Maju Jaya udah bekerja sama satu sales lain nggak boleh berjualan di sana. Sebagai motivasinya, sistem insentif berlaku. Jadi semakin banyak outlet yang dikelola sama seorang sales, maka insentif atau fee yang didapat dari perusahaan itu semakin besar. Next. Stok dan transaksi.
Nah, terkait stok dan transaksi, sistem itu mencatat stok setiap detail produk. Jika stok di outlet itu minim, sales itu wajib ngontak pihak outletnya buat nawarin produk baru. Ketika pesanan udah terjadi, sistem tuh bakal catat waktu pembelian, detail produk, jumlah beli, sama data pembayaran. Yang jadi poin penting di sini itu adalah fleksibilitasnya. Outlet itu boleh melakukan lebih dari satu kali pembayaran atau cicilan buat satu nomor pesanan yang sama. Nah, tahap selanjutnya itu mengenai entity relationship diagram yang akan dibahas oleh Zaki. Sekarang saya akan menjelaskan pemodelan konseptual, yaitu identifikasi struktur data fundamental melalui entitas dan atribut. Juga berasal dari atributnya, seperti di produk tuh ada nama produk, kategori, brand, ID produk, varian, pack size, dan yang lain-lain tuh juga bisa dilihat seperti di gambar ini. Lalu untuk lebih mudah itu saya udah membagi dalam bentuk tabel. Nah sini, nah yang pertama itu ada entitas produk ya kan, itu ada ID produk sebagai primary key, ada nama produk, ada kategori, ada brand, ada varian, dan juga pack size-nya. Jadi itu ini adalah data katalog produknya. Lalu yang kedua ada outlet. Entitas outlet itu dalamnya ada ID outlet sebagai PK, yaitu ada atribut nama outlet, ada lokasi, ada nama PIC, ada nomor PIC. Nah ini tuh untuk data toko atau data pelanggannya. Lalu ini ada sales, yaitu ID sales, PK sebagai primary key, dan nama sales sebagai atributnya. Jadi itu data tenaga penjual. Lalu ada transaksi, yaitu ID transaksi, PK, tanggal order, ada tanggal bayar, ada nominal, ada metode pembayaran, ada status pembayaran. Nah itu kayak untuk data transaksi atau pesanannya gitu. Nah di sini tuh saya akan jelasin juga kualitas relasi antar entitasnya. Jadi itu ada entitas A tuh produk dipesan transaksi, dan dengan entitas B nya itu transaksi dengan 1N, yaitu 1N itu bisa dipesan oleh banyak transaksi. Lalu yang mengelola ini itu sales. Sales tuh bisa mengelola satu outlet, dan satu outlet itu hanya bisa dikelola oleh satu sales saja. Namun satu sales tuh bisa memiliki banyak outlet sekaligus. Lalu yang memproses itu ada sales dan transaksi dengan 1N. Jadi itu satu sales tuh bisa memproses banyak transaksi. Lalu juga bagian outlet dan transaksi juga itu satu outlet bisa melakukan banyak transaksi juga. Lanjut akan dilanjutkan dengan Hanif. Oke, selanjutnya di sini ada pemodelan logikal, transformasi ERD ke dalam skema relasi basis data fungsional. Next. Nah, di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama ada tabel produk, outlet, sales, dan transaksi. Pada tabel transaksi bertindak sebagai tabel pusat. Di dalamnya ini terdapat atribut transaksi ID sebagai primary key dan menampung 3 foreign key sekaligus, yaitu produk ID, sales ID, dan outlet ID. Kemudian selain itu, tabel ini menyimpan detail seperti tanggal, order, nominal pembayaran, dan metode pembayaran. Next. Nah, selanjutnya pada kardinalitas relasi antara entitas ini, primary key dan foreign key FK. Yang pertama ada produk. Produk ini beratribut ID produk beratribut PK, sedangkan ID brand beratribut FK. Kemudian pada tabel outlet, ID outlet beratribut PK, ID sales beratribut FK. Pada tabel pemesanan, ID pemesanan beratribut PK dan ID outlet beratribut FK dan ID sales. Kemudian detail pemesanan, ID pemesanan dan ID produk beratribut primary key. Selanjutnya pembayaran.
pada tabel pembayaran, ID pembayaran beratribut PK dan ID pemesanan beratribut FK. Pada tabel stok, ID stok itu beratribut PK. Kemudian FK beratribut ID produk beratribut FK. Selanjutnya ada varian. Pada ID varian itu beratributnya adalah PK. ID produk FK. Pekses, pada ID pekses beratribut PK dan ID variannya adalah FK. Next. Nah, pada kesimpulan ini PT Ratu Sedunia berhasil memenuhi aturan normalisasi umum. Pertama, terkait stabilitasnya. Ada struktur hierarki atribut brand hingga pekses mampu mempresentasikan data produknya perusahaan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya kedua, optimasi sales. Aturan relasinya eksklusif dan kardinalitasnya adalah N/1 antara sales dan outlet. Menjamin outletnya hanya ditangani satu sales saja, sehingga mempermudah pantauan kinerja perhitungan insentif. Kemudian ketiga, kelancaran transaksi. Kehadiran tabel transaksi sebagai pusat dengan 3 foreign key membuat pemantauan distribusi dan pelaporan data menjadi terintegrasi. Ditambah entitas pembayarannya mengizinkan cicilan bagi outlet. Demikian presentasi tugas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.